Jinggo Farm Pekalongan. Dulunya 60.000 dikurangi per lantai 1.000 jadi 19.000 per lantai. Tetap bersama Jinggo Farm Pekalongan di 0857 5900 6990. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Selamat siang, masih bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Kandang ayam close house dengan populasi 100.000 ekor di area Pemalang, Jawa Tengah. Kandang ini ada 2 lantai dan 3 lantai ya, dengan kondisi sistem panggung. Jadi kita kunjungi karena ada penanganan atau perbaikan dari segi nipple drinker pipa kotak. Nah, kita sekalian vlog atau bikin video di kandang ini, di mana pemilik kandang tidak mau disebutkan gitu ya. Jadi kita lanjut di area kandang bagian kiri. Kita melalui gerbang depan dan kita masuk di area tengah. Kandang pertama ini dulunya pabrik pencelupan atau pabrik tekstil ya. Jadi sudah tidak digunakan atau sudah off, artinya difungsikan menjadi kandang ayam boiler dengan sistem closed house atau tertutup. Video ini dibuat dan kita sudah izin dengan pemilik kandang, namun beliau tidak ingin disebut namanya. Oke, kita lanjut dengan video kandang ini, di mana perbaikan regulator nipple drinker kita bantu segi servis dari segi kendala yang terjadi. Dengan luas kandang 12 kali 120, artinya dalam satu lantai itu populasi 20.000. Biasanya bisa 22.000, tetapi ada pengurangan jadi kurang lebih sekitar 100.000 ekor. Jadi 40 dan 60, 2 lantai dan 3 lantai ya. Nah, kondisi sedang proses pembongkaran pakan. Jadi mau check in periode selanjutnya, dan kondisi pembongkaran pakan sedang berangsur berjalan ya, dengan ABK di kandang 3 lantai itu 6 orang, jadi mandor 1 orang, dan 2 lantainya 4 orang. Sedang ngobrol dengan ABK dengan kondisi pembongkaran pakan. Di sini full menggunakan auger, tetapi di area tengah berhubung check in nanti di area brooding tengah, jadi untuk auger belum digunakan. Pembongkaran pakan langsung di area tengah, jadi memudahkan ABK membawa pakan. Harusnya gudangnya di ujung depan kita yang mau menuju ke depan ya. Tetapi dengan kondisi check-in pertama itu auger belum difungsikan, masih menggunakan baby check atau manual. Di siang hari yang cerah begitu terang di awan, karena pemandangan area ini ya kurang lebih seperti yang kita lihat. Lanjut di area hopper atau gudang di depan,
dengan penggunaan cooling pad. Juga di sini perlu perbaikan atau servis, beransur sudah kurang lebih 6 tahun berjalan. Dengan kondisi cooling pad yang seperti ini sudah tidak layak atau sudah harus diganti. Dengan usia cukup panjang 6 tahun, kondisi cooling pad seperti ini dengan lebar 30 cm, tinggi 150 cm dengan ketebalan 15. Dalam 6 tahun dia kurang lebih kondisinya yang kita lihat jadi ambruk atau melengkung, kondisi cooling pad yang tidak berdiri tegak. Jadi dibantu oleh kawat ram untuk menahan. Jika tidak ada kawat ram, kondisi cooling pad bisa jebol. Dengan adanya cooling pad lebar 60 itu dengan kekuatan lebih membantu dibanding lebar 30 ya. Jadi untuk kekuatannya lebih 2 kali lipat dibanding ukuran 30 cm. Lanjut, untuk kondisi area lantai 1 sedang proses penaburan sekam, di mana kandang ini sudah siap check in nanti malam atau nanti sore ya. Artinya dengan penggunaan sekam yang sudah ditabur, terus pakan juga disiapkan secara manual di area brooding di tengah-tengah kandang, serta heater Guardian dan LB Wet Purfire itu disiapkan. Di sini menggunakan heater berbahan bakar gas dengan merek Purfire dan Guardian atau LB Wet. Nah, dalam satu heater Guardian atau Purfire di sini dicakup kurang lebih sekitar 10.000 ekor. Artinya dengan 22.000 atau 20.000 ekor menggunakan 2 unit heater sudah cukup menghangatkan area brooding di lebar 12, panjang 120 meter. Dengan penggunaan auger dengan lebar 12, 3 len cukup dengan jarak 0,75 meter dan nipple drinkernya 25 cm, ada 4 lajur atau 4 len. Kita sekalian pengecekan nipple pipa kotak dengan debit air yang cukup, itu bisa mencukupi ayam dengan kondisi DOC sampai panen. Jadi kita cek dengan kondisi kapsul yang penggunaan atau pemasangannya melalui drat bor drat ya. Jadi kondisi nipple ini juga harus dicek dengan baik. Nah, ini ABK-nya atau selaku mandor bisa segalanya di area kandang itu sedang menuju lokasi di mana pengecekan regulator di kandang 2 lantai. Nantinya juga saat pengecekan nipple drinker ada beberapa kendala dalam kebocoran, kita nanti bahas. Dan kondisi lantai 2 juga sama, kondisi cooling padnya sudah rapuh seperti hati yang terluka, anjay. Kita lanjut di kandang lantai 2, berhubung regulator yang kendala di kandang kedua, kita menuju kandang 2 lantai dengan populasi 40.000 ekor. Sebenarnya di lantai 1 masih bisa difungsikan, tetapi dengan kondisi tiang atau penyangganya lebih rendah, tidak maksimal, artinya difungsikan kondisi panggung dan 2 lantai. Mari kita lanjut pengecekan di mana regulator nipple drinker yang awalnya sudah terpakai dalam waktu 6 tahun berjalan
itu mengalami kendala. Artinya kendala bisa terjadi entah dari kondisi kandungan air ataupun bahan kimia, mungkin entah dari obat, kapur, serta lainnya ya, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kondisinya juga cukup rapi dan memang sudah persiapan check-in, namun dengan regulator 1 unit kendala. Di sini kita bantu servis atau penanganan kendala yang terjadi di kandang ini. Kita sekalian pengecekan di mana untuk seling nipple drinker ataupun auger di sini dalam kondisi bagus. Dari kondisi selingnya juga minim karat, dan kita pengecekan ke area belakang di mana exhaust di sini menggunakan tipe convent dengan 3 blade ya. Kita menuju ke area belakang dengan kondisi suhu kurang lebih sekitar 36 derajat. Jadi keringat dan kaos saya yang pakai ini cukup menguras energi guys ya. Di area belakang terdapat Frankie yang cukup banyak, padahal check-in pun masih belum berjalan. Artinya kebersihan ataupun kondisi kandang kurang maksimal. Jadi masih ada sisa-sisa Frankie, entah dia menyelip di selangkangan, di tepian konstruksi ataupun bagian-bagian yang sulit dibersihkan. Nah, dengan kondisi sekam baru, banyak Frankie yang berkeliaran seperti anak layangan. Kita bikin video kurang lebih sekitar 30 menit, jadi pembahasan di video kali ini cukup panjang. Ya, di sini exhaust yang sudah berjalan kurang lebih 6 tahun lebih, dengan kondisi yang cukup bersih dan kondisinya cukup bagus, dengan pembersihan kandang. Tetapi adanya Frankie di sini saya curiga, di mana Frankie ini bertahan hidup di area kandang. Dengan pembersihan kandang dicuci, disanitasi, setidaknya mengurangi atau terjadinya kendala entah dari exhaust, peralatan yang ada, dan lain-lain. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kalau kandangnya bersih, pasti ABK-nya imannya juga bersih. Anjay. Ya kan? Kita cek bagian auger, di mana auger di sini kita sedikit pengecekan dari sensor auger ya, di mana di ban feeder ujung itu terdapat sensor untuk memperingati di mana pakan yang berjalan di auger di dalam pipa itu terdapat sensor. Jadi jika sudah full dia akan memberi peringatan. Dan di sini dinamonya 3 pas dengan daya 0,75 kW, artinya satu line di sini untuk motor auger itu menghabiskan daya sekitar 750 watt. Dengan 3 len dikali 2 artinya 6 len kali 750 watt untuk auger otomatis. Kita lanjut dengan ABK Mas siapa ya, saya lupa itu masnya namanya. Yang jelas kita sebut Mas Bolang aja ya, karena dia cukup lihai dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi di kandang close house. Mas Bolang di sini sedang melepas ujung regulator lama yang dipakai dan kita ganti regulator baru, di mana regulator ini berbeda tipe. Jadi
Walaupun fungsinya sama, tetapi cara penggunaan atau cara instalasinya berbeda. ABK juga cukup kurang memahami. Dengan kondisi yang kita lihat dan kita bantu, di mana regulator lama sedang kita lepas, nanti akan diganti regulator baru, dan kondisi yang kita lihat selang pengatur tekanan pun juga sudah tidak terlihat, karena dengan adanya selang bening yang mengkotor karena terkena kondisi air, entah itu kapur ataupun obat, jadi kondisinya tidak terlihat. Saran saya setidaknya kurang lebih ya sekitar 2 periode, lebih bagus 1 periode pembersihan, entah dari luar nipple drinker ataupun pengurasan di area dalam pipa kotak ini ya. Jadi regulator sudah terlepas dan kita pelepasan shock, di mana shock pipa kotak menuju ke regulator ini cukup berbeda. Jadi yang awal masih menggunakan seal yang cukup bagus, jadi pembongkaran bisa bongkar pasang secara berlebih, artinya tidak memerlukan lem. Tetapi dengan kondisi regulator yang berbeda, alih fungsi untuk regulator yang saya bawa itu masih menggunakan lem, dan pengeleman di pipa kotak akan dipasang dengan baik. Dengan shock kotak dan bulat, itu bulat menuju regulator dan kotaknya menuju ke pipa kotak, dan kita bantu sedikit untuk mas bolang, di mana penggunaan shock yang saya bawa itu menggunakan lem. Jadi perbedaannya hanya di bagian shock, karena bawaannya ada seal, jadi tidak perlu menggunakan lem. Dan penggunaan shock yang saya bawa dipasang menggunakan lem, dan kita siasati untuk pergantian regulator. Kita lem dulu di bagian pipa kotaknya, lanjut di area shock yang sudah kita siapkan. Sebelumnya untuk pipa kotak yang dilem itu lebih bagus agar menghindari kebocoran, karena di sini shocknya tidak menggunakan seal. Kembali lagi ya. Jadi untuk para penonton yang menonton video ini bisa kita simak, dan penggunaan peralatan yang digunakan di kandang ayam close house itu fungsinya hampir sama, tetapi cara pemasangannya berbeda. Jadi mas bolang kemarin agak bingung, dan kita bantu untuk pemasangan shock pipa kotak ke regulator nipple drinker. Dengan menunggu lem yang sudah dipasang, kita siapkan peralatan lainnya seperti obeng atau palu untuk melepas shock lama ya. Jadi untuk pemasangan shock ini sebenarnya mudah, tetapi dengan kondisi barang yang berbeda, mas bolang tidak mengerti atau takut salah. Jadi kita sekalian berkunjung dan membuat video di kandang ini. Untuk kondisi nipple drinker sebenarnya cukup rawan ya, karena di sini terdapat kapsul atau nipple drinker yang dratnya rapuh. Nanti bisa kita cek, kurang lebih ada beberapa kapsul yang terjadi kendala, di mana untuk pin atau stainlessnya itu masih bagus, tetapi yang kurang bagus di area bodi atau drat dalam kapsul pipa kotak. Dia merapuh mungkin karena terkena obat-obatan ataupun
barang lain seperti kapur mungkin, atau air yang kondisi kandungan besinya cukup tinggi. Jadi dalam kondisi drat dengan bahan plastik itu dia rapuh. Sebenarnya kondisi kapsul atau pin nipple drinkernya masih kondisinya bagus, dan kita melihat cukup banyak yang terjadi seperti ini. Maka nanti kita bisa lihat di mana di video ini setidaknya ada nilai-nilai untuk peternak lain dalam mengatasi atau menghadapi kendala yang terjadi. Pemasangan regulator sudah terpasang karena di sini cukup mudah sekali untuk pemasangannya. Dan kita lanjut untuk kondisi dosatron juga cukup baik, filternya juga cukup terawat, dan di sini di luar kandang, artinya di tampungan toren air yang ditempatkan di luar kandang, itu memudahkan pengecekan di mana kandang ini difungsikan. Jadi terlihat dari dosatron dan filter-filter yang terjadi diaplikasikan untuk instalasi dari segi nipple drinker, karena acuan untuk nipple drinker itu cukup fatal ya. Jika tidak terinstalasi dengan baik, maka kondisi bocor ataupun sumbatan-sumbatan bisa terjadi. Sambil menunggu lemnya kering, kita bisa lihat dengan kondisi regulator yang sudah diganti, dan kita siapkan pemasangan dalam satu jalur dulu, mengingat ada 3 titik yang kendala. Jadi untuk anak kandang setidaknya 1 unit bisa melihat kondisi atau pemasangan, kita bantu dan kita cek. Nantinya yang 2 unit bisa diganti sendiri, karena di sini Mas Bolang cukup lihai dalam mengambil kesimpulan dalam segi teknik ya. Jadi untuk anak kandang yang seperti Mas Bolang ini harus apresiasi dari segi pemiliknya, karena teknik ataupun pola pikirnya cukup bagus, bisa mengerjakan sesuatu yang tidak biasa dikerjakan namun mau mengerjakan, seperti itu ya. Terima kasih Mas Bolang yang sudah mau bergabung dan membuat video, dan sekarang sudah menggunakan kaos. Tadi tidak menggunakan kaos ya, karena habis bongkaran pakan jadi cukup lelah dan berkeringat, dan dia mau mengambil kaosnya karena mau di video gitu. Lanjut untuk video ini yang cukup panjang, 30 menit lebih. Artinya dalam pembuatan video ini untuk kasus calling pad serta check-in dalam kandang lebih dimaksimalkan lagi, karena banyak Frankie. Terus lanjut untuk pemasangan regulator nipple drinker karena berbeda tipe. Itu nilai video ini ada 3 nilai ya. Jadi untuk calling pad yang sudah berjalan 6 tahun, kondisinya yang seperti yang kita lihat tadi di awal. Dan kedua, pembersihan kandang yang masih ada beberapa Frankie di area belakang. Serta 3, penggantian regulator yang terjadi di kandang ini. Artinya video ini cukup memiliki nilai-nilai khusus, di mana untuk ABK yang tidak biasa mengerjakan bisa mengerti dan melihat setidaknya ada tutorial sedemikian. Dalam video ini untuk pemasangan regulator sebenarnya cukup mudah ya. Jadi untuk melihat kondisi tekanan airnya, karena regulator baru, bola-bola penampungnya juga terlihat nantinya.
Sembari pemasangan dan menyelesaikan untuk pemasangan regulator ke dalam pipa pengait atau penahan, itu lebih bagus sok dipasang di area pipa dahulu. Setelah sok dipasang di area pipa kotak, lalu dipasang kembali ke area regulator untuk memudahkan pemasangan di mana sok ini sudah terpasang dan pipa bulat di atas itu fungsinya untuk penahan atau penyangga. Dengan adanya pipa agak sulit untuk memasang dan lebih baik soknya dipasang dahulu ke pipa kotak. Jadi memudahkan pemasangan di area sisi kiri ataupun sisi kanan. Dengan regulator dipasang area tengah, artinya lubang 2 bisa difungsikan, dan jika dalam satu jalur maka di ujung pipa A bisa ditutup dan pipa B bisa dibuka atau dipasang sok. Gitu ya. Dari penampakan video ini, karena pipa kotaknya terlalu panjang, kita putuskan memotong di area sambungan, karena di sini dari sok sambungan dan regulator tidak memerlukan lem, itu bisa dikerjakan dengan mudah. Artinya tinggal melepas area sok penyambung dan kita ukur kondisi siap pasang gitu. Dari penampakan pipa kotak di bagian titik A sudah kita lem. Sambil menunggu keringnya lem, kita potong untuk pipa kotaknya karena memanjang sedikit karena berbeda sok. Tetapi itu hal yang mudah dan sudah kita pasang kembali dan kita luruskan untuk posisi pipa nipple drinker kotak yang menuju ke area regulator. Gitu, dari penampakan pemasangan regulator nipple drinker sudah terpasang dengan baik. Sambil menunggu lemnya kering, nanti kita uji dan kita pastikan oke. Gitu, dari video ini kita bahas apalagi ya, dan mungkin kondisi kandang ini cukup bagus dan semoga kedepannya lebih bagus untuk penghasilan dalam setiap periodenya. Saya bantu untuk pemasangan untuk perekat di area drat, karena di sini air mengalir melalui drat, jadi harus menggunakan isolatif, dan pemasangan isolatif harus sesuai dan benar-benar terpasang dengan sempurna agar airnya tidak bocor, airnya tidak mengalir dari aliran drat, karena di sini pipa yang disegel menggunakan pengait oren yang saya putar itu untuk menahan selang air masuk dari toren melalui dosatron dan melalui selang putih ini. Semoga nanti kita tes dan hasilnya bagus. Gitu, dan di sini pengait pipanya juga terdapat baut, kita pasang untuk area penahan bracket di mana pipa ini dipasang. Sembari menunggu Mas Bolang memotong pipanya agar sejajar dengan pipa selanjutnya, karena sambungan di sini cukup bagus ya, tanpa menggunakan lem, jadi masih bisa difungsikan kembali. Gitu, dari video ini di Pemalang, Jawa Tengah, yang lokasinya tidak disebut, kandang ayam close house populasi kurang lebih sekitar 100.000 ekor, dan
Terima kasih dengan pemilik yang sudah mengizinkan kita membuat video. Walaupun tidak lengkap ya, kita pembahasannya dari tirai, nipple drinker, feeder otomatis, heater, serta cooling pad. Jadi di sini kita pengecekan cooling pad, terus nipple drinker, untuk tirai, heater, dan peralatan lainnya kita tidak ada pengecekan. Jadi ditugaskan untuk pengecekan cooling pad serta nipple drinker di bagian regulator. Terima kasih Mas Bolang, saya cukup senang bertemu dengan sampean, tetapi saya lupa namanya. Jadi saya sebut saja Mas Bolang. Mas Bolang selaku ABK di sini yang cukup handal. Gitu, sambil menunggu lemnya kering, Mas Bolang sedang mengaitkan talinya dan dikaitkan dengan pipa untuk setting adjuster ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh yang tadi saya sebut di sini, kapsul. Terdapat drat yang rapuh seperti hati yang terluka, ya kan? Anjay, seperti hati yang terluka, di mana drat ini sebenarnya masih bagus dari stainlessnya, benar-benar tidak berkarat. Tetapi untuk drat kapsul, bodi kapsulnya itu mengalami kerapuhan. Jadi dia ambrol untuk segi dratnya, bisa mengakibatkan kebocoran di area sisi drat. Kurang lebih seperti itu untuk nipple impact. Semua ada resikonya masing-masing. Nah, ini pipa kotak resikonya seperti yang kita lihat, dan pipa bulat biasanya menggunakan seal. Itu kalau sealnya sudah tidak kuat, dia akan melemah, sama bisa terjadi kebocoran. Fungsinya hampir sama, tetapi penanganannya berbeda. Gitu aja, dan video ini saya akhiri. Cukup sekian dan terima kasih. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Ahoe, salam sukses.